Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hadi. Kita ketemu di sesi e-learning dan saat ini kita akan membahas memanfaatkan e-learning untuk mengajar TIK atau informatika masih dalam situasi pandemi dan saat ini bertepatan dengan kompetensi tentang membuat sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Ini ada di kelas 7. Dan kita akan memanfaatkan ini karena secara umum anak-anak tidak mempunyai piranti baik itu PC maupun laptop. Nah, untuk itu kita menggunakan sarana lain yaitu spreadsheet yang ada di Google Drive atau Google Spreadsheet. Nah, bahan ajar sudah kita sampaikan, lalu kita akan coba tampilkan bagaimana bahan ajar tersebut. Kita dari satu kelas 7, kemudian masuk ke bahan ajar, dan ini bahan ajarnya sudah kita sampaikan tautannya dalam bentuk link. Kita klik menuju ke sana, ini, dan dalam posisi ini peserta didik akan mempunyai hak untuk mengedit sesuai namanya. Seperti ini berarti Ananda 1, 2, 3, 4 belum mengisi. Dan yang sudah berwarna biru muda sudah terisi. Dan ini harapan kami nanti yang belum mengisi segera mengisi. Karena setelah ini data yang masih kosong untuk waktu yang berikutnya dipastikan tidak bisa mengikuti materi. Karenanya maka yang belum mengisi nanti diminta untuk segera mengisi. Ini data nilai, ini adalah data yang berupa laporan penilaian tengah semester kemarin yang sudah diterima. Kemungkinan ada yang belum mengisi ini karena laporan itu dibawa oleh orang tua dan orang tua lupa menyimpannya, sehingga ketika yang bersangkutan akan mengisinya tidak tahu. Sedangkan kita sudah menyampaikan silakan diisi mungkin menurut perkiraan saja. Karena bagaimanapun yang dibutuhkan di sini adalah yang penting ada datanya. Tentang tidak sesuai dengan kenyataannya itu wallahu a'lam. Dan pada dasarnya ini nanti kan mereka akan dibandingkan secara alamiah oleh teman-temannya. Mungkin enggak seperti itu. Dan inti dari pembelajaran ini bukan itu. Intinya adalah bagaimana peserta didik tetap bisa mengenal worksheet Excel dengan segala fiturnya, latihan memasukkan data di sheet dengan kondisi mereka bahkan tidak punya laptop ataupun PC, namun menggunakan Google Spreadsheet. Nah, pada fitur ini data-data yang sudah dimasukkan ini kita sengaja kemudian kita beri perlindungan atau proteksi supaya yang lain, mungkin anak-anak yang lain yang berusaha jahil mungkin tidak berusaha menghapusnya. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya. Setelah ini diisi, kita sudah buatkan ada sejumlah spreadsheet atau sheet baru yang di sini sudah kita atur, yang merupakan terjemahan dari data yang ada di sheet data ini. Nah, tugas anak-anak berikutnya adalah mengisi di sheet ini sesuai nomor absen yang ada di sini. Jadi kalau Ananda Abimanyu misalnya mestinya ada di sheet 1 dengan sheet nama sheetnya 1. Yang Ananda Adidias ada di sheet nomor 2 dan seterusnya. Kita lihat di nomor 1 misalnya, di sini datanya
belum terisi. Otomatis datanya di situ bunyinya belum terisi karena kita berikan sebuah formula logika seperti itu. Ini tidak akan saya jelaskan karena nanti ada bagiannya sendiri di level tertentu. Sheet nomor 2 juga belum diisi, sheet nomor 3 belum diisi karena yang punya juga belum mengisinya, sampai ke sheet nomor 4. Barulah di sheet nomor 5 ada nilainya. Nilai ini adalah nilai yang ada di data sheet data ini dari 60, 94 dan seterusnya. Baik, kita coba menuju ke sheet yang sudah ada isinya ini, contohnya ini nomor 5, sheet nomor 5, kemudian ini sudah diisi. Nah, tugas anak-anak berikutnya adalah fokus pada ini, area yang berwarna kuning. Di sini kita akan menampilkan jumlah, menampilkan rata-rata, menampilkan nilai tertinggi, dan menampilkan nilai terendah di sini. Nanti masing-masing anak sesuai dengan sheet-nya mengisi sendiri-sendiri, menuliskan formula sederhana, yaitu untuk penjumlahan rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari sederetan nilai yang ada di sini, dari akidah akhlak, Al-Quran, dan seterusnya sampai TIK. Bagaimana cara menulisnya? Dalam Excel dikenal ada function. Nah, dalam penulisan function itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Maka tulislah di situ sama dengan. Bukan di tempat yang lain, karena di tempat yang lain ini dalam posisi terkunci. Jadi selain sel yang berwarna kuning ini, semuanya dalam posisi terkunci. Misalnya di sini keliru, pasti akan muncul pesan seperti tadi. Anda mencoba mengedit sel dan seterusnya. Ini bukan salah karena memang ini sengaja diprotek. Nah, fokus di sini. Kita akan menampilkan formula penjumlahan dengan function sum. Silahkan ditulis nanti sum seperti atau sum ya. Kemudian di sini muncul pilihan banyak sekali function. Kita tidak perlu sampai ke sana dulu. Kita menujunya langsung ke sini. Yang itu merupakan jumlah deret angka dan atau sel. Di sini dari sum ini seperti tadi kita ambil sum, kemudian kalau diklik tadi muncul tanda kurung buka, atau kita bisa menuliskannya secara manual, sum sama dengan sum seperti tadi, sama dengan sum, kemudian kurung buka. Nah, ini contohnya. Sum itu untuk menjumlahkan dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Atau menilai dari sebuah ring atau rentang dari satu sel ke sel yang lain seperti ini. Dan setiap sel itu diberi tanda dengan pembatasnya adalah koma, karena regional setting di komputer Pak Hadi itu menggunakan United States, di sini menggunakan koma. Tampilan ini mungkin kita nanti akan coba bagaimana kalau dengan titik koma, apakah bisa. Kita coba yang pertama dulu, sum, kita kurung buka, kemudian kita menuju ke baris nilai pertama. Ini di sini. Ada di situ adalah dari E5. Ini dari E5, yang dimulai dari E5 ini. Dari E-nya ini kolom E, dan 5 adalah baris ke-5. Maka disebut situ E5 atau kolom E baris ke-5. Dari sum dari E5 seperti tadi sintaknya kita bisa menambahkan satu persatu.
kemudian E6, bisa E7, E8, dan seterusnya. Dan bisa dibayangkan, baru 4 sel yang kita masukkan, kita baru menjumlahkan 4 mata pelajaran. Tentu ini sebuah pekerjaan yang tidak sederhana kalau kita lakukan dengan cara demikian. Maka kita manfaatkan seperti contoh yang tadi sudah ada, bahwa sum bisa merupakan sebuah ring, nilai yang berada di satu ring, yaitu dari jarak sel tertentu ke sel yang lainnya. Di sini nilai pertama ada di E5, kemudian contohnya di sini untuk sebuah ring kita tentukan dengan titik 2. Ingat, titik 2, bukan titik koma. Jadi formulanya adalah sum, bentar ini lepas dari tempatnya, sama dengan sum dari E5, kemudian kita menuju yang terakhir, ada di sini adalah E, masih di kolom E, dan ini yang terakhir ada di E20. Maka kita tulis E20. Nah, seperti ini, dan kita lihat bahwa dari E5 sampai E20 sekarang sudah tertandai dengan garis putus-putus begitu, yang menunjukkan bahwa formula sum itu menghitung dari area ring tersebut. Kalau sudah begini, ini ada previewnya. Nanti hasilnya adalah 1284. Langkah terakhir adalah kita enter, dan muncullah itu. Oke, kita coba ulangi sekali lagi. Jadi bagaimana untuk menuliskan jumlah? Kita tulis sama dengan sum, kemudian tadi nilainya ada di E5, ini E5, ini yang tadi kita lihat. Nah, ini dari E5, ini titik 2-nya itu untuk menunjukkan sampai kemana, tadi E20. Kita kurung tutup dan selesai. 1284. Nah, ini di sini yang ada tanda Fx-nya, ini adalah formula bar, juga muncul bahwa ini adalah formulanya sama dengan sum E5 sampai E20. Ini untuk jumlah. Lalu bagaimana rata-ratanya, nilai tertingginya dan nilai terendahnya? Kita lakukan dengan cara yang sama, hanya dengan formula yang berbeda. Sum, yang ini adalah average, kita tulis sama dengan average. Nah, ini ada ini, sekarang muncul nilai rata-rata numerik dalam set data dengan mengabaikan tag. Ringnya sama seperti tadi, dari E5 sampai E20. Maka kita tinggal tuliskan average kurung buka E5 titik 2 E20. E20. Kita tutup, dan rata-ratanya ketahuan, yaitu 80,3. Nilai tertinggi yang biasa kita kenal dengan maksimal, ini sebagai pengingat-ingat bahwa formula untuk nilai tertinggi adalah max. Kita tulis max kurung buka, ringnya sama E5 sampai E20. Kita enter, nilai tertingginya pada nilai di sheet ini adalah
100. Lalu nilai terendah yang biasa kita kenal dengan minimal, maka kita ingat bahwa nilai terendahnya adalah sama dengan min. Seperti tadi, minimal ingatannya adalah min. Min seperti itu. Kemudian tuliskan E5 sampai E20. Salah, E20. Tutup, selesai. Nah, ini simpulan dari deretan data ini dari nomor 1 sampai nomor 16 yang sudah diketahui jumlahnya, sudah diketahui rata-ratanya, sudah diketahui nilai tertingginya, sudah diketahui juga nilai terendahnya. Tadi pembatas yang kita gunakan, kalau tadi disebut menggunakan koma, bagaimana kalau kita gunakan dengan tanda yang lain, misalnya titik koma. Kalau ini biasanya berlaku di Excel yang ada di komputer, itu biasanya begitu. Namun apa salahnya kalau kita coba misalnya sama dengan sum, kita ambil dari E5, kemudian E6, kemudian E7, E8, dan seterusnya tentu sampai E20. Kita coba apakah 4 ini bisa berjalan. Ternyata bisa berjalan. Meskipun pada akhirnya di sini formulanya juga menggunakan berakhir menjadi koma. Bukan lagi titik koma seperti yang kita gunakan. Ini berbeda dengan data yang itu kita gunakan misalnya di Excel. Bagaimana jumlah itu? Dari formula sum ada nomor 1 dengan pembatasnya di sini adalah titik koma. Ambil dari ini. Ada D4 sampai D8. Ya, dari D4 kemudian D5, D6, D7, D8. Ya, hasilnya 340. Tapi bagaimana kalau kita tulisnya dengan bukan titik koma, tidak sesuai dengan regional settingnya, kita ganti dengan koma. Sum D4, D5, D6, D7, D8. Ya, ada error di sini, ada yang menunjukkan kita menemukan problem dengan formula ini dan seterusnya. Kemudian kita klik untuk memperbaikinya. Artinya, oh ini ada 2 misalnya, jangan-jangan ini dikiranya. Kita coba klik enter, masih sama. Bahwa ini adalah ada problem pada formula ini. Lalu kita coba perbaikinya dengan tadi misalnya bahwa kita gunakannya bukan koma, karena sesuai petunjuknya di sini adalah titik koma. Kita pakai titik koma D4, D5, D6, dan D7, dan otomatis di situ menjadi berwarna-warni D8. Misalnya begitu sajalah. Ternyata bisa. Ini berbeda dengan yang tadi di Google Spreadsheet, bahwa saat kita menggunakan ini, baik menggunakan titik koma ataupun koma, ternyata dia berjalan semuanya. Ini jika nilainya sudah ada. Bagaimana kalau nilainya belum ada atau datanya masih kosong? Kita ambil contoh satu sheet di sini. Begini, kita masuk ke sheet yang ada di situ. Oh ya, data sheet yang diaktif itu ditandai adanya kotak berwarna biru ini. Kita ikuti sama karena selnya ini juga sama dari E5, ini dari kolom E sampai baris 5. Kita ambil contoh sum dari E5 sampai E20. Kita enter.
hasilnya kosong. Mengapa kosong? Ya karena belum ada nilainya. Bagaimana kalau belum ada nilainya? Kita ambil contoh saja. Kita menuju ke sheet data yang ada di nomor 4. Sheet data, ada anak nomor 4 misalnya ini. Kita isi misalnya, kebetulan nilainya 90 misalnya, 95, 8, 96, 89, dan seterusnya. Dan otomatis di situ akan menjadi berwarna biru. 92, atau mungkin 100. Kalau kita menulisnya 103, dia menjadi merah. Tidak mungkin itu menjadi 103. Maka oke lah sampai angka itu aja. Sekarang kita kembali ke sheet keempat. Nah sekarang sudah ada nilainya. Di sheet keempat sekarang sudah ada nilainya otomatis. Maka buat yang belum mengisi, segera mengisinya dan biar bisa ikut seperti teman-temanmu. Oh ya, ini adalah sheet navigator. Yang ini kalau digulir ke kanan berarti dia akan bergerak ke kanan. Untuk sheet yang belum tampil di sini, klik saja sini ke kanan. Misalnya sheet terakhir 31, maka klik terus di sini sampai sheet 31. Ternyata dari 31 ini misalnya kita akan kembali ke sheet data. Tinggal klik gulir ke kiri saja. Gulung-gulung gitu sampai sheet data. Nah, kita akan hapus data yang tadi sudah terisi karena ini jelas bukan datanya. Maka termasuk di sini juga akan kembali kosong. Ini kosong menjadi belum isi lagi. Kita sini juga hapus. Kemudian yang nomor 5 yang tadi ini sebagai contoh juga saya hapus. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan ini di sheet yang sesuai dengan nama masing-masing agar tentunya diawali dari pada sheet datanya ini pastikan sudah isi. Di sini sudah dicantumkan setiap kali ada perubahan maka di sini akan berubah. Hanya pada kolom H di sini artinya tidak mungkin anak hanya mempunyai satu nilai saja. Tentunya maksudnya adalah bahwa ini adalah semuanya terisi di sini untuk mengindikasikan kita tulis saja di satu kolom. Dan ternyata di sini di kelas ini baru 16 orang yang mengisi, sisanya 15 orang belum terisi. Demikian, selamat mengikuti. Nah, selain pada materi ini ada berupa video, juga disampaikan materi berupa tautan PDF yang itu bisa dibaca. Ini untuk mengantisipasi karena kemarin laporannya ada beberapa siswa yang tidak bisa mengakses YouTube karena memang di rumah dilakukan pembatasan oleh ayah bundanya. Maka ini bisa dilakukan materi yang sama tapi dalam bentuk teks, yaitu di materi yang kelas yang sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti, jangan lupa segera kerjakan tugas, jangan suka menunda-nunda tugas. Satu tugas sederhana ditunda, kalau banyak tugas maka akan menjadi semakin menumpuk. Dan satu pekan Anda semua tidak mengerjakan tugas, maka pekan berikutnya menjadi semakin berat. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga sehat, dan banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.